terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dalam acara webinar siang hari ini. Semoga acara ini nantinya bisa menjadi sumber inspirasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, pada webinar kali ini dari mana saja dan sebagai apa nih? Bisa ditulis di kolom chat teman-teman. Baik, ada dari Bapak Taufik dari Bogor, Jawa Barat, dari Boyolali, dari Medan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Bandung, Karawang. Baik, berarti teman-teman sekalian yang hadir pada siang hari ini adalah dalam baik dari ada Aceh juga, Pekalongan hadir, Malang, dari Medan. Baik, teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom siang hari ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baik teman-teman sekalian, di webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari para pemateri hari ini yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi pastikan teman-teman sekalian tetap semangat sampai akhir. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu dan sebelum kita masuk pada pemateri dan untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, yang pertama yakni kata sambutan dari Kaprodi Sistem dan Teknologi Informasi, yakni Bapak Supriyadi Panggabean Mkom. Kepada Bapak Supriyadi kami persilahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang kami hormati di sini, apakah ada atau mungkin tidak ada, mungkin kami hormati ya. Ada Ketua Program Studi Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Eskom Mkom. Kemudian yang kami hormati kembali para narasumber yang sangat luar biasa. Ada dosen dan peneliti dari ITTS sekaligus wakil rektor ya di sana. Ada Bapak Agung Budi Prasetyo STMN PhD. Kemudian salam Pak dari kami Pak. Ya. Kemudian ada juga dosen dari Universitas Dornaja dan tim layanan aplikasi nasional Basnas RI yang saat ini sedang warawiri ya ke seluruh Indonesia mempromosikan aplikasi Basnas, yaitu Ustadz Muhammad Ramadana Kusuma. Kebetulan beliau juga calon doktor, sebentar lagi akan memperoleh gelar tersebut. Kemudian yang kami hormati kembali moderator, terima kasih telah dibuka acaranya. Para peserta webinar kami ucapkan selamat datang, serta seluruh panitia dari Himpunan Mahasiswa Prodi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar nasional yang mengangkat tema yang sangat relevan pada saat ini,
yaitu peran teknologi informasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teman-teman mungkin sedikit saja, di era digital ini pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Teknologi telah merambah hampir ke seluruh aspek dari kehidupan, dari dunia pendidikan, bisnis, hingga pelayanan publik. Dan terbukti mampu mendongkrak produktivitas serta efisiensi kerja. Nah, melalui webinar ini, saya berharap kita semua dapat memperluas wawasan, bertukar gagasan, dan memperoleh inspirasi yang baru untuk memanfaatkan teknologi secara lebih bijak dan optimal dalam aktivitas kita sehari-hari. Mungkin cukup akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini memberikan manfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kaprodi Bapak Supriyadi Panggabean atas kata sambutan untuk mengawali acara pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada pemateri yang pertama. Pemateri yang pertama adalah Bapak Romadona Kusuma. Beliau merupakan salah satu pemberi wakaf teknologi dan kontribusi untuk aplikasi nasional Basnas RI, yaitu aplikasi Menara Masjid yang telah digunakan seluruh Indonesia. Dan adapun riwayat pendidikan akademik beliau adalah D3 jurusan Manajemen Informatika di Bina Sarana Informatika atau BSI. Kemudian beliau melanjutkan S1, jenjang S1 yakni jurusan Sistem Informasi pada Universitas Nusa Mandiri. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang S2 yakni jurusan Ilmu Komputer Universitas Nusa Mandiri. Dan sekarang beliau sedang menjalani jenjang. Pun pengalaman beliau adalah sebagai tim layanan aplikasi nasional Basnas RI, kemudian pengembangan aplikasi Basnas, Human Basnas, konsultan jaringan seluler, analisis perusahaan IT, dan IT sistem, website, sedia portal berita. Dan beliau adalah dosen tetap IT Universitas Darun Najah, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Baik, teman-teman sekalian, pada webinar kali ini kita akan kupas dan bahas tentang topik yakni peran teknologi informasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Romadona dan juga Bapak Agung Budi Prasetyo. Untuk kesempatan menyampaikan materi pertama, saya akan berikan terlebih dahulu kepada Bapak Romadona Kusuma Mkom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Bayu Andika Simawara untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin sambil share screen ya. Share screen. Ya, apakah tampilan saya sudah terlihat, moderator? Sudah ya? Ya, sudah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romadana Kusuma Skom Mkom. Untuk riwayat pendidikan saya memang kebanyakan di IT terus ya. Dan saat ini sedang kuliah S3 juga, ngambil IT juga, jurusan informatika. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas Darun Najah di Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Teknologi Informasi sejak tahun 2024 tahun kemarin.
Dan saya juga saat ini bekerja ya sebagai bagian dari IT Basnas RI. Saya sudah bergabung bekerja di sana sejak tahun 2017 dari saya zaman S1. Dan saat ini saya sedang ditempatkan di bagian layanan aplikasi nasional Basnas RI ya. Jadi bagian ini fungsinya untuk memaksimalkan membantu implementasi aplikasi-aplikasi nasional yang disediakan oleh Basnas Pusat untuk diterapkan kepada Basnas Provinsi, Daerah, dan mitra-mitra Basnas seperti itu. Di Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi, bidangnya di transformasi digital nasional. Jadi untuk tema yang akan saya bawakan hari ini lebih menyoroti ya bagaimana teknologi itu membentuk ulang cara kita bekerja, berkolaborasi, berinovasi, serta terutama melalui pengalaman implementasi-implementasi yang ada di Basnas ya. Jadi kalian akan lebih mendapatkan informasi bagaimana sih teknologi digital itu mampu mempermudah cara kerja kita ya, menghubungkan setiap wilayah, terutama saya dan Basnas Pusat ya, untuk berkolaborasi lintas wilayah, lintas tempat di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin konteks perubahan dunia kerja ya, mungkin kalian sudah menyadari ya bagaimana dunia kerja ini sangat berputar begitu cepatnya ya, di mana mungkin kita tahu ya bahwa revolusi industri itu selama beberapa abad itu mempengaruhi terhadap budaya kerja yang ada di dunia ini, terutama setiap fase revolusi itu membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap cara manusia bekerja. Mungkin kalian sudah menyadari ya bahwa mungkin di awal revolusi industri 1.0 di mana pada saat mesin uap itu ditemukan dan mekanisme produksi itu ditemukan, bergeserlah industri yang tadinya banyak bertani, berdagang, kemudian akan bergeser kepada manufacturing ya, bekerja di pabrik, dan kemudian bergeser pula di revolusi 2.0 di mana di akhir abad 19 itu muncul juga mesin-mesin yang telah berteknologi menggunakan tenaga listrik yang mampu mempercepat ya revolusi industri sehingga banyak-banyak pabrik-pabrik manufacturing, jadi sehingga dikenal pada abad 19 itu adalah era abadnya pabrik ya, dan sekarang mulai bergeser lebih tepatnya mau ke abad 20 itu gimana teknologi elektronik dan komputer itu mempengaruhi otomatisasi ya, terutama di era sekarang di 4.0 ini melalui banyaknya IoT ya, Internet of Things mempengaruhi otomatisasi mesin. Mungkin saya sedikit cerita ya, karena posisi saya kan sekarang tinggal di Bekasi ya. Di Bekasi itu kan dekat dengan sekali dengan namanya kawasan industri. Jadi saya sering melihat ya, terutama saya juga dulu mengalami sebelum saya fokus ke dunia IT ini, bagaimana dahulu terutama di tahun di abad ke-20 ini, eh, terutama di abad 19 menjelang abad 20 itu banyak sekali ya kawasan-kawasan industri itu tercipta ya, di mana kebanyakan dahulu impian menjadi pekerja pabrik itu adalah harapan semua pihak ya, karena zaman dulu itu banyak penyerapan tenaga kerja di bidang industri manufacturing ya. Tapi mulai ke sini di tahun 2020 ini, terutama di era-era sekarang, kebanyakan sekarang teknologi itu sudah menggunakan robotik ya. Jadi tidak lagi mengedepankan kebutuhan tenaga manusia ya atau operator. Jadi kita harus menyadari nih bahwa eh, bergesernya revolusi revolusi industri juga bergesernya terhadap perubahan transformasi masyarakat ya terhadap digitalisasi, karena mungkin kalian akan menyadari ya pada era society 1.0 itu menyadari bahwa zaman dulu orang akan berkumpul bekerja bersama untuk namanya berburu, kemudian bergeser kepada agribisnis ya atau bertani, berkebun, kemudian bergeser kepada industri pertambangan ataupun pabrik ya, dan kemudian
bergeser kepada era industri informasi ya, karena diingat sekali pada tahun 2013 terutama itu era-era industri terutama internet itu sangat membantu kita ya untuk pertukaran informasi yang sangat cepat. Apalagi sekarang masyarakat telah menuju ke era society 5.0 ya, gimana sekarang penerapan IoT dan big data ya, terutama AI itu mampu memudahkan pekerjaan manusia. Jadi ini mungkin perlu kalian sadari ya, bahwa perubahan dinamika dunia kerja itu sangat berpengaruh terhadap perubahan teknologi. Seperti sekarang mungkin kalian telah menyadari ya, beberapa pemberitaan yang lagi booming, banyaknya PHK di mana-mana. Karena contohnya di zaman sekarang dengan adanya AI ya, atau contohnya ChatGPT itu telah memudahkan beberapa sektor-sektor pekerjaan ya. Seperti sekarang ada info PHK di dunia berita online, karena kan sekarang pekerjaan sebagai penulis narasi itu bisa dibantu oleh AI. Bahkan sekarang aja untuk menjadi seorang programmer, penulis program itu juga ada namanya AI-nya juga untuk bantu mengkoreksi. Jadi kalian perlu menyadari ya, bahwa makin ke sini kerjaan manusia semakin dipermudah dengan adanya teknologi dan digitalisasi. Eh, jadi mungkin itu pengantar dari saya, dan kita akan masuk ke materi intinya ya, lebih tepatnya bagaimana terutama transformasi digital nasional yang ada di Basas RI yang ada di tempat saya bekerja ya. Jadi ini sedikit sharing ya, bagaimana Basnas mampu mengakomodir dan berkoordinasi, berkolaborasi dengan basas-basas yang ada di cabang-cabang, terutama di cabang provinsi, daerah, serta mitra-mitra Basnas untuk berkolaborasi menjadi satu kesatuan, seperti itu. Jadi ini saya lanjut. Mungkin sebelum saya akan sedikit menjelaskan ya apa itu Basnas. Jadi Basnas ini adalah lembaga pemerintah ya non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Basnas ini bertanggung jawab atas pengelolaan zakat infak sedekah pada tingkat nasional. Jadi sejatinya Basnas ini bertanggung jawab secara penuh secara nasional kepada Indonesia ya, pada Presiden. Dan Basnas ini memiliki jaringan yang tersebar di pelosok seluruh Nusantara. Saat ini sudah terdapat 34 Basnas provinsi dan 463 Basnas kabupaten kota. Dan saya sekarang di bagian tim layanan aplikasi nasional diberi tugas ya. Jadi memang saya di bagian ini tuh termasuk bagian baru ya, karena saya di tahun 2004 dipindahkan, lebih tepatnya dipindahkan untuk mencoba di bagian baru layanan aplikasi nasional, yaitu tugasnya adalah memastikan, mendampingi, dan mengayomi terutama membantu setiap Basnas kabupaten kota ataupun provinsi mampu mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Basnas RI ya. Jadi Basnas pusat ini sebagai leading sektor untuk digitalisasi aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk memudahkan kinerja di Basnas daerah. Jadi Basnas daerah itu dengan keterbatasan amilnya atau keterbatasan karyawannya, mereka tidak lagi dipusingkan untuk membuat aplikasi, karena semuanya itu sudah difasilitasi oleh Basnas pusat seperti itu. Karena kita harapannya bisa mentransformasi digital secara nasional, baik di pusat maupun di daerah, sama-sama kita bisa beradaptasi dan maju bersama dengan dibantu namanya teknologi seperti itu. Memang ini tugas yang cukup berat ya, karena dilematika yang ada bagi seluruh Indonesia, terutama memang pemerataan teknologi itu nggak serta-merta sama ya, baik di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau di Kalimantan. Bahkan kebanyakan di arah-arah pulau-pulau timur itu memang kecenderungan untuk adaptasi di era teknologinya itu memang agak kurang. Tapi teknologi itu kan sejatinya diciptakan untuk memudahkan ya. Jadi ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Tapi saya percaya karena memang saat ini eh, Bahasa RI itu sudah mempunyai ya beberapa aplikasi-aplikasi pendukung yang dapat digunakan oleh Basnas provinsi, Basnas daerah maupun mitra-mitra
dan relasinya Basnas. Jadi aplikasi nasional Basnas ini semua itu terintegrasi dengan namanya Sistem Informasi Manajemen Basnas atau disingkat Simbaya. Dan untuk menguatkan aplikasi Simba tersebut tentunya didukung beberapa aplikasi-aplikasi digital untuk mendukung satu sama lain ya, mendukung setiap proses bisnis yang ada di Basnas daerah, pusat ataupun mitranya. Seperti saat ini sudah ada namanya aplikasi kantor digital Basnas. Ini salah satu ikhtiar bagaimana Basnas pusat itu memfasilitasi Basnas daerah, Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota yang banyak sekali itu jumlahnya sampai ratusan untuk bisa memiliki website yang sama seperti Basnas pusat. Karena kita tahu ya di era digitalisasi ini kepercayaan publik itu bergantung adanya dengan transparansi informasi. Salah satunya adalah kanal website. Dan kita tahu nggak semua cabang itu mempunyai orang IT yang bisa bikin website seperti yang dimiliki orang pusat. Bahkan seringkali pusat memiliki website tapi daerah tidak memiliki. Maka sekarang ini memang ikhtiar. Jadi dari tahun 2003 itu Basnas itu sudah mencoba membuatkan sebuah sistem yaitu kantor digital atau website Basnas yang diciptakan mereplikasi dari website Basnas pusat yang dapat digunakan langsung oleh Basnas daerah. Sehingga Basnas daerah itu hanya fokus kepada penggunanya saja, maintenance, teknologinya bagaimana, karena semua difasilitasi oleh Basnas pusat. Karena kan kita tahu sendiri namanya kapasitas SDM di setiap daerah itu berbeda. Ada yang banyak orangnya, ada yang eh, ada orang IT-nya, ada pula ternyata kebanyakan mereka adalah bagian operasionalnya. Maka dengan kemudahan yang ada di Basnas pusat, kita memfasilitasi setiap aplikasi yang ada di Basnas daerah dibuatkan langsung oleh Basnas pusat. Eh, Kemudian ada juga aplikasi Menara Masjid ya. Ini adalah salah satu aplikasi yang saya buat lebih tepatnya waktu saya zaman mahasiswa gitu. Nanti saya bisa ceritakan di segmen selanjutnya. Itu adalah aplikasi yang mendukung manajemen PZ ya, unit pengumpul zakat di masjid. Karena tadi Basnas itu punya PR eh, mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh pengelolaan zakat di seluruh Indonesia, maka tak lepas juga termasuk pengelolaan zakat yang ada di luar Basnas. Salah satunya kan ada di masjid-masjid, kita tahu. Jadi Basnas juga mengayomi dalam sisi teknologinya untuk masjid bisa secara adaptif melaporkan kepada Basnas menggunakan aplikasi dan juga diayomi secara regulasi dengan adanya SK pengelolaan zakat. Kemudian juga ada aplikasi Simba ya. Jadi memang kalau tadi Simba itu dipakai buat bahasa pusat dan daerah, ada lagi namanya Simba UPZ, yaitu untuk pengelolaan unit pengumpul zakat di instansi pemerintah. Eh, dan kemudian ada lagi aplikasi Cinta Zakat ya. Aplikasi Cinta Zakat ini adalah platform crowdfunding ya, lebih tepatnya platform untuk donasi online ya, untuk meningkatkan pengumpulan di basis pusat maupun daerah. Karena kan kita tahu ya, nggak semua daerah itu bisa adaptif terhadap pengumpulan donasi digital. Maka dari itu Basnas Pusat memfasilitasi ada platform namanya Cinta Zakat. Jadi secara sederhananya seluruh aplikasi ini ya hadir untuk mendukung transformasi digital pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara nasional. Semua itu sistem terintegrasi melalui SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas sebagai pusat data dan pelaporan di jaringan Basnas. Tentunya tujuannya adalah memperkuat ya kolaborasi antara Basnas pusat, daerah, dan UPZ serta meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan zakat secara digital. Karena kita tahu ya, di era yang sangat mudah seperti sekarang, eh, digitalisasi itu adalah hal yang patut kita ikuti ya. Karena dengan adanya teknologi, dengannya ada aplikasi, dengan digitalisasi, kita mampu bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sangat mudah tanpa batas waktu dan wilayah seperti itu. Jadi ini kurang lebih ya, ini adalah gambaran ya. Semalam saya buat adalah gambaran bagaimana ekosistem aplikasi nasional bahasa ini yang berbasis Simba membentuk alur kolaborasi digital jaringan Basnas. Jadi yang pertama ini ada Basnas Pusat ya, yang kita punya mandat sebagai koordinator.
memantau dan mengkoordinasi Basnas daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tentunya ini sudah difasilitasi oleh aplikasi yang bernama Simba, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Tentunya itu untuk menguatkan kolaborasi dan koordinasi kepada seluruh Basnas provinsi ya yang ada 34 dan Basnas kabupaten kota yang ada jumlahnya 463. Dan aplikasi itu digunakan oleh karyawan Basnas untuk mempermudah atau memaksimalkan pengelolaan kantor Basnas secara teknologi yang tentunya dalam pengelolaan kantor itu bukan hanya tentang kantor fisik ya, ada juga namanya kantor digital. Istilahnya itu virtual office-nya yang dibantu secara real time, mudah, berbasis teknologi dan digitalisasi. Dan kalau seperti tadi Menara Masjid, Himbau PZ, kemudian juga dibantu dengan namanya website Basnas ya, yang tadi yang dibantu untuk dibuatkan website untuk Basnas daerah ya, yang otomatis berdomain pemerintah seperti .go.id. Karena kan di zaman sekarang salah satu memvalidasi apakah itu benar resmi atau tidak adanya berdomain pemerintah gitu. Jadi memang Basnas Pusat ini sangat baik ya mengayomi seluruh Basnas provinsi dan kabupaten kota, dan juga ada aplikasi Cinta Zakat serta juga ada integrasi dengan mitra-mitra dan relasi untuk meningkatkan pengumpulan eh, pendayagunaan zakat ya, seperti ada mitra dari beberapa bank Himbara, BRI, BNI, Gopay dan lain-lain. Jadi memang salah satu penunjang di era sekarang ini peningkatan pengumpulan paling tinggi itu di sektor bayar zakat online, karena kan di zaman sekarang itu sangat mudah ya kita membuka mobile banking atau transfer sama halnya sekarang di Indonesia ini banyak juga donatur-donatur yang sekarang berdonasinya lewat online. Jadi memang sangat berpengaruh digitalisasi ini. Mungkin next saya lanjut. Dan tentunya kalau kita ngomongin sebuah digitalisasi, sebuah inovasi, tentunya harus ditunjang dengan sebuah regulasi ya. Karena tanpa adanya regulasi, digitalisasi itu tidak akan bisa berkelanjutan ya, tidak akan bisa diterapkan secara maksimal. Jadi untuk mendukung digitalisasi yang dilakukan oleh Basnas Pusat, Eh, maka muncul juga namanya Peraturan Basnas Nomor 1 Tahun 2003 ya. Bagaimana tentang aplikasi sistem informasi Basnas tersebut menjadi sarana pelaporan kinerja dan terintegrasi yang tentunya untuk mendukung sebuah prinsip aman SARI, aman NKRI, dan aman regulasi. Tentunya semua transparansi ini didukung penuh oleh sebuah eh, hal yaitu aman digitalisasi berbasis teknologi. Jadi kalau kita ngomongin sebuah eh, inovasi, sebuah teknologi, jangan lupa tentang regulasinya seperti itu. Dan mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang job desk utama saya, lebih tepatnya di saat ini di layanan aplikasi nasional Basnas RI, saya memegang dua job desk ya, yaitu tentang pemanfaatan kantor digital Basnas ya. Yang tadi saya bilang sebuah sarana website atau platform untuk pembayaran atau publikasi baik itu bahasa pusat dan bahasa daerah. Jadi ini adalah salah satu gambaran tentang website di bahasa pusat ya, di mana dia sudah berdomain .go.id dan lengkap dengan beberapa menu-menu untuk memudahkan transparansi kepada masyarakat, baik itu adanya informasi bayar zakat online, nomor rekening, dan publikasi kegiatan dan hingga banner. Tentunya hal yang dilakukan di Basnas Pusat juga harus bisa dirasakan oleh Basnas daerah ya. Jadi makanya website Basnas Pusat itu secara langsung juga direplikasi oleh Basnas daerah, dan ini semua difasilitasi secara digitalisasi oleh Basnas Pusat. Maka kita sebut jargonnya itu kantor digital ya. Jadi memang pimpinan saya bilangnya kantor digital karena secara definisi itu kantor itu bukan hanya secara bentuk fisik ya bangunan, tapi juga ada kantor dalam bentuk digital yang bisa diakses oleh masyarakat eh, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kita ya di kantor tersebut. Maka ada namanya kantor digital yang dimana dia mengadopsi replikasi website dari Basnas Pusat. Jadi artinya penerapan digitalisasi ini
bukan hanya dari Basnas pusat dirasakan, tapi Basnas daerah juga mampu menikmatinya juga. Maka ada website untuk Basnas provinsi yang berdomain Basnas juga, dan juga ada website yang difasilitasi untuk setiap kabupaten kota di Indonesia dengan memiliki domain resmi dan depannya ada kata nama Basnasnya seperti itu. Untuk mereka memudahkan transparansi kegiatan ya, digitalisasi, publikasi dan lain-lainnya seperti ada kegiatan berita, laporan, layanan, ada lagi tentang konfirmasi zakat hingga bayar zakat online. Dan tentunya kalau ngomongin tadi digitalisasi, memang nggak semua itu serta-merta bisa diimplementasi semua ya. Jadi kalau tadi saya ada cerita ada 463 bahasa kabupaten kota, nggak semuanya itu sudah digitalisasi. Karena secara ikhtiar ya, terutama dari eh, website kantor digital itu dibuatkan, hingga saat ini masih atau baru hanya 280 saja bahasa daerah ya yang menggunakan dan memiliki website kantor digital tersebut ya. Padahal secara teknologi itu sudah dibuat langsung oleh Basnas Pusat, dimainten oleh Basnas Pusat, dibayarin juga oleh Basnas Pusat. Jadi Basnas daerah hanya memakainya, tapi ternyata memang ini salah satu tantangan tersendiri ya untuk mendigitalisasikan Basnas daerah ya. Walaupun saya tentunya juga masih mencoba sampai sekarang ini terus menawarkan digitalisasi tersebut ke Basnas daerah. Tapi alhamdulillah secara grafik ya alhamdulillah saat ini juga telah terbukti beberapa Basnas itu telah menggunakan fitur-fitur yang ada di website kantor digital Basnas daerah ini. Salah satunya ada dari Yogyakarta ini telah menginput 730 berita, ada dari Kabupaten Siak ya Riau juga telah menginput 187 berita kegiatan, serta dari Sidoarjo, Sukabumi, Kutai Kartanegara, Cirebon, Pasir, dan lainnya. Serta juga secara riwayat juga mereka juga telah memaksimalkan fitur bayar zakat online ya, hingga hampir 2 miliar donatur itu bayar zakat melalui website kantor digital tersebut se-Indonesia. Walaupun memang masih tantangan tersendiri ya di beberapa pulau yang perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Papua itu memang eh, masih belum ya atau belum tertarik adaptasi teknologi menggunakan website tersebut. Sedangkan kalau saya sedikit cerita ya untuk fitur digitalisasi yang ada di website eh, kantor digital dari Basas RI ini untuk daerah, fiturnya sudah cukup lengkap ya, termasuk dari informasi berita, informasi pendistribusian, banner, nomor rekening bank ya, ini biasanya digunakan untuk nomor rekening zakat. Habis itu ada kegiatan pimpinan, publik pemberitahuan hingga untuk penyimpanan galeri penghargaan penghargaan bahasa daerah, termasuk magazine serta eh, info sertifikat ISO yang telah didapatkan, mitra-mitra bahasa daerah, hingga video berita ya. Bahkan secara grafik itu, kalau kita analitik, saya di pusat itu memang ada Google Analytica juga bisa mantau daerah. Secara traffic, satu daerah itu hampir setiap hari itu diakses sampai 1.000 orang ya websitenya. Artinya ini membuktikan sebetulnya digitalisasi itu mampu menjangkau semua lini sektor masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu ya. Jadi memang tantangan tersendiri ini dari 463 kabupaten kota dan 34 bahasa provinsi baru 280 saja. Mohon doanya semoga semua bahasa daerah ini bisa terakomodir oleh aplikasi. Selanjutnya mungkin tadi saya sudah ngomongin tentang aplikasi untuk lembaganya ya untuk bahasa daerah. Selanjutnya tadi juga ada aplikasi yang digunakan oleh mitra-mitra bahasa. Jadi artinya ini aplikasi digitalisasi yang digunakan di luar lingkungan Basnas ya, tapi bersinergi langsung terhadap kebutuhan pelaporan dan monitoring Basnas di daerah ya, yaitu salah satunya ada aplikasi Menara Masjid ini yang digunakan untuk kebutuhan pengurus marbot masjid serta UPZ masjid binaan Basnas ya. Dan juga aplikasi ini mirip-mirip seperti kantor digital ya. Jadi dia bisa mampu memfasilitasi setiap
masjid itu memiliki sebuah website dan sistem manajemen siap pakai. Jadi artinya masjid ini yang kita tahu itu memang kebanyakan niatnya karena Allah ya memakmurkan masjid, tapi kita juga harus menyadari bahwa di era digitalisasi seperti sekarang ini namanya adopsi teknologi itu penting ya untuk meningkatkan transparansi dan informasi serta sebagai gerakan dakwah dakwah Islam juga. Makanya aplikasi Menara Masjid ini mampu memfasilitasi masjid bisa punya website dan mengakomodir penyimpanan-penyimpanan data ya, termasuk pencatatan kas keuangan hingga pelaporan pengelolaan zakat kepada Basnas daerah. Gitu. Karena secara tipologi ini masjid itu ada binaan Basnas kabupaten kota seperti itu. Dan kalau ngomongin tadi ya, aplikasi Menara Masjid itu juga salah satu adalah saya dulu yang ngebuatin dari tahun 2020. Jadi kalau ngomongin cita-cita ya, ngomongin digitalisasi, jangan terlalu minder ya, karena saya juga awal bikin aplikasi memiliki tantangan tersendiri ya, gimana masjid-masjid itu bisa pakai teknologi. Jadi dari 2020, dari saya zaman mahasiswa S2, saya bikin aplikasi tersebut, eh, mengembangkan sendiri ya, dan alhamdulillah di tahun 2022 saya wakafin ke Basnas, dan ini salah satu menjadi penunjang ya terhadap kegiatan Basnas ya, yaitu punya tugas untuk memantau, memonitoring pengelolaan zakat seluruh Indonesia. Jadi akhirnya aplikasi Menara Masjid itu sekarang jadi kerjaan saya sekarang. Jadi dulunya saya wakafin gratis ke Basnas, malah Allah menakdirkan saya jadi saya bisa keliling Indonesia ya mengajarkan apa UPZ masjid di seluruh Indonesia. Ini waktu saya di Riau ya, saya pernah ke Riau, Kepulauan Riau, saya juga pernah ke Palembang, Sumatera. Walaupun sih harapan saya itu digitalisasi itu tidak harus mendatangkan orangnya ya, karena beberapa pilot project saya telah membuktikan bahwa dengan kita ayomi konsultasi atau bimbingan secara online ataupun secara japri WA dan memfasilitasi semua kemudahan di teknologi, sepertinya eh, sebetulnya orang tua pun bisa menggunakan, tapi memang takdir Allah sekarang aplikasi tersebut sudah digunakan ya hampir 10.000 masjid ya, dan hampir di seluruh Indonesia. Ini juga salah satu mungkin sedikit sharing yang membuktikan bahwa hal digitalisasi itu bukan hal yang tidak mungkin ya, selama kita eh, punya keinginan gitu ya, dan punya semangat dan rasa istiqomah, serta membuatkan aplikasi yang diadakan Allah, insya Allah semua itu ada jalannya gitu. Bahkan sekarang aplikasi ini juga mampu memfasilitasi masjid-masjid yang ada di kecamatan dan kelurahan ya. Ini salah satu di Sulawesi Selatan ya. Eh, karena memang ekosistem masjidnya sudah sangat bagus di sana. Mungkin ini adalah kata-kata terakhir ya, maksudnya dari presentasi saya mengambil dari McKinsey dan World Economic Forum ya. The future of work is hybrid and digital. Jadi transformasi digital itu adalah proses menjadikan organisasi berbasis teknologi dengan mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh bidang dan proses bisnis untuk mengubah cara kerja serta meningkatkan layanan organisasi. Jadi secara sederhananya, teknologi itu bukan merepotkan, tapi memudahkan segala proses pekerjaan kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Romadona Kusuma Mkom yang telah memaparkan materi dengan tema transformasi digital dalam dunia kerja, mendorong kolaborasi dan fleksibilitas. Baik. Transformasi digital adalah proses penting untuk menjadikan organisasi berbasis teknologi mengubah cara kerja dan meningkatkan nilai layanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemateri pertama yakni Bapak Ramadana Kusuma telah selesai, dan masuk kita pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Budi Prasetyo, ST, MN, PhD.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Bapak Budi Agung, Bapak Agung Budi Prasetyo merupakan dosen salah satu di ITTS. Posisi saat ini adalah dosen dan peneliti di bidang teknologi dan informasi manajemen proyek. Dan bidang keahlian beliau adalah yakni keamanan cyber, data science, kecerdasan buatan atau AI, audit teknologi informasi. Organisasi terkait adalah anggota Triple Helix, Sahabat Ubuntu Indonesia. Beliau juga aktif dalam komunitas profesional dan memiliki sertifikasi internasional di bidang audit dan manajemen proyek. Sebagai seorang akademisi, beliau berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi dalam berbagai inisiatif terkait keamanan, cyber, dan kecerdasan buatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Budi Prasetyo yang telah hadir dan meluangkan waktu dan akan memberikan pada kita ilmu yang sangat bermanfaat nantinya. Untuk Bapak Agung Budi Prasetyo, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Mas, baik. Baik, Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar nih untuk mendengar pemaparan dari pemateri yang kedua, yakni Bapak Agung Budi Prasetyo. Jadi langsung saja saya persilahkan untuk Bapak Agung untuk menyampaikan materinya, yakni mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Oke, terima kasih. Apakah suara saya clear? Ya, sangat jelas, Bapak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Supriyadi, Mas Romadona, Mas Bayu Andika, sama rekan-rekan dari internal Darun Najah dan peserta umum. Ini sudah 366 peserta ya. Cukup lumayan banyak ini, Pak. Kalau nggak salah ini saya sambil share screen ya. Eh, Kemarin tuh ada sedikit-sedikit keamanannya kalau nggak salah. Nah, ini agak agak sedikit berbanding terbalik dengan keislaman kita. Jadi kita harus murtad sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, di peran teknologi informasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja ini ada beberapa kata menarik sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada, kalau kita bicara agak ilmiah, maka peran teknologi ini dipengaruhi oleh, untuk mempengaruhi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kata inti sebetulnya. Oke, supaya agak ilmiah sedikit ya, saya akan coba ambil referensi dari McKinsey sama Harvard Business Review sama paper saya. Jadi ini kan ada peran teknologi ya terkait dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ini tentunya berkaitan sama organisasi begitu. Boleh dicari kebetulan eh, paper saya ini di C1 ya. Kemudian Mas Romadhona bisa cepat lulus lah. Oke, supaya kerangka berpikir kita lebih mudah begitu, saya akan mencoba membuat sedikit mind map begitu. Nah, di sini kalau kita mau melihat peran teknologi ini, itu ada beberapa aspek ya. Dari POV-nya, jadi mungkin teman-teman pastinya tahu lah digitalisasi harus ngapain dan sebagainya. Cuma sebetulnya
ngapain sih kita harus menggunakan atau peran teknologi ini? Pertanyaan berikutnya mungkin eh, hari-hari ini saya melihat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena mungkin banyak layoff, banyak PHK sana sini. Nah, karena memang selain mungkin ya saya melihat tidak adaptif terhadap teknologi, mungkin juga ada mungkin kalau kita lihat di startup Eviseri kemarin bahwa eh, terjadinya fraud begitu, walaupun itu digelembungkan. Nah, dengan adanya digitalisasi, saya pikir semuanya akan bisa terpantau dengan baik. Nah, dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja ini, saya membaginya dalam beberapa konteks ya. Pertama, untuk optimasi proses kerja. Nah, jadi bisa mengurangi waktu yang terbuang. Kalau teman-teman melihat bahwa eh, kenapa di China sekarang gila-gilaan ya terhadap teknologi begitu, di kita masih sibuk dengan berbagai kondisi internal begitu ya. Eh, bahkan di mungkin teman-teman pernah lihat sosmed di Cina, pabrik sekarang sudah pakai robot semua. Kenapa robot? Mereka nggak akan demo, kerja bisa 24 jam, begitu. Terus nggak minta kenaikan upah. Jadi harus harus berpikirnya ke sana gitu ya. Kemudian meminimalkan langkah yang tidak perlu. Nah, jadi kalau sudah tahu, saya yakin teman-teman juga dengan adanya digital mungkin ada beberapa langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan atau mungkin perlu tapi sebetulnya waktunya bisa pendek. Kemudian yang berikutnya ada automasi gitu ya. Mengurangi tugas manual yang berulang. Nah, saya meyakini mungkin di tempat kerja mungkin adik-adik atau bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti ini dengan adanya otomasi maka eh, duplikasi tidak akan muncul ya dua kali maksudnya data double lah kira-kira begitu. Kemudian tentunya lebih presisi karena meningkatkan output sama memperkecil resiko kesalahan ya dengan adanya otomasi. Nah, peran teknologi juga itu berfungsi untuk analisis data gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang mungkin tadi Mas Romadona bicara masalah Basnas begitu mengenai zakat dan sebagainya, saya yakin mungkin ada data yang bisa diolah dan sebagainya. Nah, ini tentunya nanti Basnas ke depan atau mungkin di tempat Bapak Ibu bekerja atau mungkin adik-adik yang sedang merintis begitu ya. Nah, ini tentunya kalau sudah ada data harus ada informasi dong begitu. Dan nanti bisa menggunakan data science, machine learning, macam-macam itu bisa diolah. Kemudian identifikasi tren dan pola. Nah, sekarang kalau kita bicara teknologi, semuanya larinya rata-rata ke AI begitu. Tapi AI yang seperti apa? Misalkan, kalau misalkan kita mau menerapkan di software-software seperti ERP begitu ya, terkait dengan mungkin sederhananya mulai dari eh, proses PO, delivery, sampai dengan mungkin pengisian bahan bakar, perjalanan dan sebagainya itu bisa di track itu. Seharusnya trennya ketika misalkan harusnya 7 hari bisa 5 hari. Kemudian tren terhadap produk harusnya misalnya produk A, B, C begitu, maka produk produk C-nya yang ternyata lebih laris itu bisa menyederhanakan stoknya, kira-kira begitu. Ini bisa bisa terjadi. Nah, mungkin di Darun Aja misalnya juga bisa. Misalnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Trennya antara misalkan dengan webinar, dengan sosial media, dengan berkunjung ke sekolah, dengan apa namanya brosur, itu trennya lebih baik yang mana sih? Itu bisa dicek. Kemudian pelacakan kinerja dalam waktu yang nyata, ini jelas. Ya. Kemudian digitalisasi alur kerja. Nah, sekarang kita punya dokumen elektronik nih, bisa tanda tangan digital. Nah, saya nggak tahu di tempatnya Bapak Ibu bekerja, apakah sudah menggunakan tanda tangan digital. Gitu.
Nah, kalau di tempat kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan itu sudah menggunakan itu, begitu. Jadi Pak Rektor, Warek, Dekan dan semuanya bersurat itu sudah menggunakan tanda tangan digital, gitu. Nah, itu bisa ke macam-macam ya. Ada VSRE, ada Aurograph, macam-macam itu bisa dicek di sana. Kemudian ada persetujuan, ini approval tentunya bertingkat. Kemudian mengurangi penggunaan kertas. Nah, itu kalau kita ATK-nya mungkin bisa diefisiensikan lebih bagus. Kemudian alat kolaborasi dan komunikasi, meningkatkan koordinasi tim, pengelolaan proyek efektif, memfasilitasi kerja jarak jauh. Ini efek lain ya. Oke, saya coba POV yang lain ya. Nah, ini cara berpikir dari paper saya yang Q1 tadi itu. Kalau saya melihat Basnas tadi, sorry ya Mas Ramadana ya, itu posisinya masih di area sini saja, gitu ya, government. Nah, karena badan nasional kan ya, badan itu masih sana. Nah, kita lihat sekarang peran teknologi eh, yang semakin kompleks. Coba lihat peneliti-peneliti kita, riset-riset kita, kemana arahnya. Pemerintah punya BRIN, BRIN kemana arahnya. Kita punya kampus, kampus kemana arahnya. Kan gitu. Industri dengan risetnya sendiri udah sampai jauh gitu. Bahkan kita belum kebayang, mereka sudah kebayang. Nah, sehingga perlunya mungkin juga tadi Basnas melibatkan, nah, ini bisa jadi tesis baru nih, Mas. Hipotesis baru ya. Misalkan government harus melibatkan misalnya aspek university dan industri gitu ya. Untuk berkolaborasi bagaimana misalkan tadi case-nya adalah meningkatkan orang-orang lebih aware, lebih trust terhadap Basnas gitu ya. Tentunya kalau kita lihat dari aspek teknologinya, kalau saya kemarin memperlihatkan bahwa jadi di internal itu secara readiness teknologi begitu, sama quality dimensionnya itu bisa diukur gitu. Itemnya apa aja ya, tentunya variabel yang ada di bawah. Nah, kemudian tentunya user satisfaction. Jadi usernya harus accept dulu nih. Kalau tadi bagaimana meningkatkan peningkatan eh, eh, misalnya jumlah penzakat begitu, yaitu harus di user satisfaction begitu. Nah, dengan begitu maka Basnas secara organization ambidexterity-nya akan bisa diukur. Nah, item-item ini semuanya harus diukur nih, gitu. Jadi eh, itu referensi saya. Nah, kemudian kaitannya sama sedikit masuk mengenai faktor keamanannya. Teman-teman bisa meyakini lah bahwa kebanyakan proyek-proyek ataupun kegiatan kita, eh, saya nggak tahu nanti teman-teman mungkin bisa bercerita juga ya, atau mau bertanya bahwa keamanan itu biasanya ada di layer terakhir ya, untuk sebuah proyek gitu. Bahkan sekarang-sekarang ini antisipasi kaitannya mungkin di telinga teman-teman pusat data nasional begitu ya, itu katanya sudah wah, sudah level layernya tier 1 atau 2 nggak ngerti, tapi ya tembus juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang faktor-faktor item di bawahnya saya yakin kok nggak pernah dilakukan ya. Gitu. Nah, pertanyaan sederhana yang sering muncul ketika berbicara keamanan informasi. Nah, ini bisa ditanyakan, ini bisa jadi hipotesis ya. Kalau berbicara mengenai keamanan informasi pertama, nah, bagaimana sih cara mendapatkan dukungan dari top manajemen untuk program keamanan informasi kita? Nah, kalau tadi misalkan Mas Romadhona bilang mau sampai berbusa-busa begitu ya, tapi top manajemennya nggak, mindsetnya nggak ke arah sana, sulit Mas. Mbok sampai muntah-muntah sulit. Nah, bagaimana mendapatkan dukungannya itu? Mungkin kita bicara sama fakta ya, bahwa di Indonesia kemarin Pusat Data Nasional, terus BSI, terus kejanggalan-kejanggalan lain gitu ya. Bahkan ini sebetulnya nggak bicara keamanan doang sih. Bahkan kalau kita punya sistem, mungkin kita bicara Cortex kemarin, kok bisa sekelas sistem nasional kok nggak ada
apa namanya, mungkin UAT atau user satisfaction dulu gitu ya. Saya juga nggak ngerti. Oke, yang berikutnya, apakah layanan keamanan informasi kita berikan sudah dapat memenuhi kebutuhan bisnis? Nah, ini. Sekarang bisnis kita apa gitu? Kalau misalnya sederhananya adalah UMKM, kita pakai platform hijau ataupun kuning ya, kita nggak perlu memikirkan itu, tapi justru yang hijau sama yang kuning lah yang memikirkan. Kecuali kalau kita mau bikin sistem sendiri begitu. Nah, apakah sudah sesuai misalkan dari serangan, dari sistemnya, dari pentestnya, macam-macam lah. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana kapabilitas kita kalau misalnya terjadi insiden gitu ya. Insiden itu nggak harus keamanan ya. Data hilang keamanan. Data hilang itu entah virus atau mungkin database-nya korup, macam-macam lah gitu ya. Tapi mungkin bisa diklasifikasikan lagi karena kita kalau POV-nya peran teknologi, efisiensi, apalagi ditambah keamanan itu masih cukup luas. Tapi arahnya ke sana sih. Kemudian bagaimana mekanisme investasi dan budgeting. Nah, ini repot ini kalau diukur ya. Nah, saya punya studi case misalnya tadi, bagaimana penerapan AI untuk mungkin di pabrik ya, atau yang menggunakan ERP. Nah, kalau kita lihat keamanannya belum memenuhi syarat terkait dengan mungkin access fraud, terus kita harus ngirim berkas, macam-macam. Nah, itu bisa dihitung sebetulnya sebelum menggunakan dan sesudah. Karena investasi di bidang keamanan ini juga nggak sedikit ya, tapi kalau bertahap sih oke sih menurut saya. Kemudian kapan investasi keamanan informasi itu balik modal? Nah, ini selalu jadi pertanyaan nih kalau dari top level manajemen. Bagaimana meyakinkan? Ya wes, kamu menyampaikan bahwa kita butuh investasi dan budgeting. Berapa dananya? 10 miliar, Pak. Kapan balik modal? Nah, bingung sampean. Padahal sampean orang teknis untuk mengamankan ya. Tapi cara berhitungnya ke sana arahnya. Ya. Seberapa aman sih organisasi kita? Nah, biasanya sih mungkin kita sudah mati-matian ya, tapi begitu ada email masuk, nggak taunya ransomware gitu ya, nangis juga kita. Gitu. Jadi perlu diukur juga mungkin yang basicnya non IT ya, yang IT aja sudah sering kena, apalagi yang non IT ini cukup riskan juga. Dengan cara apa? Misalkan pelatihan atau mungkin suruh mengerjakan. Jadi tingkat maturity-nya jelas. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan mengamankan organisasi kita dari serangan cyber? Nah, ini harus case ya, harus case by case. Tadi misalkan kalau ada mungkin yang sering eh, organisasi itu nggak harus di apa ya, nggak harus di kantor ya, tapi di rumah juga bisa. Ketika kita misalnya ada eh, laptop yang kemudian dibawa pulang atau mungkin laptop pribadi yang dibawa kerja atau macam-macam begitu masuk ke kantor jadi berbahaya sekali tuh. Gitu. Kemudian perlu nggak sih bikin strategi keamanan informasi IT strategy plan atau IT strategy plan saja cukup nggak? Kan udah mencakup keamanan informasi juga biasanya seperti itu. Eh, di luaran sana framework mengenai keamanan banyak sekali atau mengukur tingkat maturity sepengarah ke sana juga kan. Framework mungkin kita bisa bicara mungkin COVID, kemudian bisa ITAL, atau mungkin critical success factor, atau mungkin kita mau berhitung ada balance scorecard di sana, silakan digunakan saja. Oke, nah kaitannya sama efisiensi kerja tentunya tidak luput dari namanya eh, organisasi ya. Nah, kalau kita bicara organisasi ambidexterity, gitu ya, itu antara eksploitasi ya, dengan eksplorasi. Eh, ini harus dapat dilakukan secara simultan ya. Kalau misalnya enggak sih agak repot
repot juga ya. Tapi saya meyakini mungkin karena tadi tidak semua orang bisa IT loh. Nah, bagaimana cara ngangkat eh, orang-orang yang bukan IT tetap bisa begitu. Nah, dengan cara maka mungkin kita bisa lihat bahwa di sini lama-lama orang akan stres ya. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Maka antara proaktif gitu ya. Di sini ada kalau kita lihat ada proaktif sama reaktifnya seperti apa. Kadangkala orang yang tidak dilibatkan dari awal itu mungkin reaktifnya akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan adanya kalau bahasanya sih co-creation ya, co-creation itu melibatkan sejak awal. Jadi bagaimana kita ketahanan kita gitu ya, sama resilience-nya, gitu. Bisnis continue manajemennya. Kalau enggak, mungkin ya nggak lama lagi eh, kalau mungkin di government begitu, kalau biasanya kan government secara regulasi lemah ya, industri sudah kemana regulasinya belum ada. Gitu. Nah ini akan menimbulkan reaksi. Gitu. Nah makanya tadi harus eh, apa ya, harus duduk bareng mereka tuh, gitu. Karena kalau enggak ya eh, dia ketahanan sampai dengan ya nggak tahu sekuatnya ya, resilience-nya akan bounce back ability-nya. Ya. Nah kalau kita lihat di enterprise risk management to build proactive response, yang risk kemudian ini pasti tidak uncertainly gitu. Jadi yang berbahaya biasanya tidak apa ya, secara probabilitas itu nggak kelihatan begitu. Tapi tiba-tiba data hilang. Kalau mungkin teman-teman yang apa ya sekelas mungkin kemarin eh, kalau kita lihat di kripto juga banyak pencurian. Kemudian di dark web banyak sekali pencurian. Yang paling sering adalah judi online. Kenapa pertanyaannya judi online itu sering hack website pemerintah dan pendidikan? Nah, itu silakan ditanya, dijawab sendiri ya. Padahal orangnya berpendidikan ya, government juga orang-orangnya berpendidikan, tapi justru kalah dengan industri ya. Industri jarang yang kena hack. Nah, jadi ketika kita melihat bagaimana prosesnya, ya, kita define dulu tentunya. Kemudian kalau sudah kita define, kita identity, begitu kita analyze, kemudian risk to respond, kemudian ini nih yang paling penting, implement control sama monitoring review. Begitu ya. Jadi kalau mungkin kita nih bisa melakukan tapi nggak bisa maintenance, biasanya seperti itu. Sulit itu. Nah, ini hampir sama. Nah, kemudian di bisnis continue management, ini biasanya kalau kita melihat mungkin eh, secara disaster keamanan ya, bagaimana kalau misalkan sederhananya, hmm, kalau data itu kalau data itu sampai hilang karena keamanan, kalau kita lihat, kalau saya contoh begini, ini teknologinya kan jadi unavailable, nggak berfungsi, ngapain gitu. Nah, sehingga perlu dicek juga bahwa mungkin personil, lokasi, karena gini ya, mungkin tingkat pengetahuan kita dan nyuwun sewu mungkin di luar mungkin Jawa ya, ya, mungkin tingkat mengerti teknologi juga bahkan mungkin tingkat pendidik tidak levelnya tidak di bagaimana di daerah itu kita nggak usah mulu-mulu daerah ya, bagaimana mengukur tingkat awareness, tingkat maturity terhadap faktor-faktor keamanan. Caranya gimana? Misal mungkin di setiap hari Senin kita ada quiz begitu di seluruh organisasi sebelum login ke internet begitu silakan mengerjakan mungkin 1-2 soal hanya untuk mengukur.
Nah, di HRD itu ternyata secara mungkin di kampus, gitu. Di kampus misalkan bahkan mungkin orang-orang IT-nya ya kadang lalai juga ya, mungkin dia mengerti kadang enggak, gitu. Atau mungkin di bagian TU, atau mungkin Pak Rektornya sendiri, ya nggak apa-apa, begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, dicek aja. Nah, kalau kita lihat end-to-end business resilience, ya, maka dari tingkat identifikasi, gitu, ini bisa dilakukan sendiri ya, identifikasi macam-macam. Kemudian kita lihat secara manage isunya, gitu ya, prevent, begitu, respond and recovery after crisis. Kemudian learn, rebuild and emerge stronger. Saya meyakini ketika sudah kena biasanya kita baru kikuk ya. Tapi kalau harusnya sih sebelum kena kita sudah mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk melakukan ya evaluasi begitu. Kalau kita di kampus punya sistem penjamin mutu ya, kalau di government mungkin punya inspektorat, mungkin di industri juga sama. Mungkin dengan adanya ISO macam-macam, saya yakin tidak hanya sertifikatnya saja, tapi perlu dilakukan eh, apa namanya implementasi ya, harus diukur. Nah, tadi di awal saya menyampaikan kalau kenapa di Cina itu luar biasa ya. Bahkan Huawei sekarang punya OS sendiri dengan laptopnya sendiri, gitu. BYD itu mengalahkan Tesla-nya, kemudian DeepSeek mengalahkan ChatGPT-nya, dan Tencent berhasil menunjukkan, dan Tencent itu perusahaan venture capital besar ya, dia di berbagai lini lah. Nah, dia berhasil mempertahankan kekuatan bisnis utama sambil berani eksplorasi inovasi yang menyalahi pemain global. Oh, apa ya, kalau pemimpinnya tadi itu nggak mampu ya, itu akan repot juga. Kemudian Cina menunjukkan organisasi yang sangat efektif ya, agresif, efektif, kemudian eksploitasi, hyper efisien, manufaktur dengan dark factory, ini lampunya gelap begitu ya, dan semua mulai dari AI, telekomunikasi, semikonduktor, kuantum, aerospace, semuanya digarap sama dia. Nah, ini mereka, dan bahkan murah ya, kemarin ada perang dagang juga pengaruh juga. Eh, itu secara level, kalau saya pernah ke Guangzhou itu, antara pabrik, misalnya sederhananya Magicom, gitu. Di lingkungan segitu, itu ada yang bikin PCB-nya, ada yang bikin solderannya, ada yang bikin pengkabelannya, begitu. Jadi mereka itu di lingkungannya itu sudah ada, gitu. Nah, di tempat kita masih belum belum menuju ke sana, begitu. Bahkan kita ada punya minyak, dilempar dulu ke Singapura, baru dibeli lagi dengan harga mahal. Kemudian kita punya nikel di luar dulu, dalam sudah dalam baterai, itu mahal lagi. Wah, serba salah ya, gitu ya. Tapi memang ya begitulah kondisinya. Apakah karena ketidakmampuan teknologi di government, ataukah memang mindsetnya yang di atas yang kurang, atau tim eksekutornya yang agak kurang. Nah, itu juga repot juga. Nah, kalau di government, mungkin ada yang teman-teman di PNS, eh, saya meyakini pasti sudah mengenal yang namanya SPBE ya. Ini berbasis elektronik ya, pelaporan. Nah, kalau apa ya, kalau biasanya itu kita FOMO ya. Kalau kita dulu bicara smart city, di mana bilang A, semuanya A. Kemudian B, semuanya B. Gitu ya. Nah, bahwa kalau kita melihat secara aplikasi, itu ada 27.400 aplikasi yang berpotensi duplikasi. Ini kan repot juga ya, karena mungkin ego sektoral juga bisa jadi. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat mana nih yang secara arsitektur SPBE bisa menjadi satu enterprise arsitektur, mana yang bisa kita satukan, mana yang secara bisnis proses bisa samakan. Kemudian secara audit, begitu manajemen kita lihat, gitu. Kita bisa melihat bahwa
manajemen resikonya seperti apa, manajemen keamanan informasinya bagaimana, kemudian manajemen datanya seperti apa, manajemen asetnya seperti apa, layanan banyak sekali nih. Ini kalau 4 SKS nggak cukup nih. Tapi secara inti seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa peran masing-masing, gitu ya, di sini kan ada elemen arsitektur ya, kemudian peran dari sisi exploitation sama peran secara eksplorasi. Arsitektur proses bisnis, perannya apa? Menstandarkan SOP, memperjelas tanggung jawab unit, kemudian menemukan peluang otomasi atau redesign layanan lebih agile ya. Kemudian ada layanan arsitektur dan sebagainya. Kemudian mendorong inovasi layanan baru lintas sektoral. Ya, ini ada audit, ini bisa cek, mungkin dia bisa dijadikan AI, big data macam-macam. Kemudian ada arsitektur aplikasi. Nah, ini tadi menghindari duplikasi dan lain-lain. Nah, ini secara manajemen nanti mungkin bisa dibaca, mungkin bisa di-share nanti linknya, itu apa materinya begitu ya. Terus kalau di platform untuk vulnerability additional nih ya, teman-teman bisa cek di beberapa website ini, atau kalau teman-teman bisa melakukan install GitHub, cari aja vulnerability pentest ya, atau pakai AI. Nah, ini eh, apa namanya, suruh bikinkan script Python begitu, terus kita inject sini. Atau ada platform yang N8NIO ya. Nah, nanti bisa dicek tuh, itu bisa di ini sendirilah. Atau teman-teman boleh deh untuk tes kemampuan soal keamanan, coba cek aja di Open Course ITTS SID dan ini free. Kalau mengerjakan salah satu course-nya nanti ada sertifikatnya juga. Kalau lulus ya, jadi cek. Nah, mungkin udah mau terakhir ya. Udah berapa, kurang kurang berapa menit nih, Pak Moderator? Masih oke lah ya, bentar lagi nih. Oke, komponen penyusun decision making. Nah, kita harus lihat bahwa tadi kita lihat informasinya harus benar, formatnya harus benar, waktunya harus benar. Terhadap apa ya? Ini respon, strategic alignment sama operasional. Kalau kita melihat apa Pak yang diukur keamanan, oke, kita lihat frameworknya mau pakai apa, terus toolsnya kita mau dibantu pakai apa. Timnya itu harus standarisasinya seperti apa. Nah, sehingga di sisi supportnya jelas. Nah, ini yang paling paling inti sebenarnya. Kalau kita mau melihat siklus ya, pengukuran kinerja keamanan informasi, kita lihat nih, kita bicara sama kayak masih sih. Eksplisitnya ada bagaimana information security strateginya secara function, service, proses, goal itu harus dilakukan pentest dulu sebelum masuk ke production ya. Jangan sampai udah sampai production baru di pentest. Kemudian performance-nya kayak mana? Kalau misalnya di sini framework diukur ya, misernya, reportnya, improve itu governance-nya, eh, apa namanya, security governance itu juga boleh tadi yang saya sebut. Kemudian value-nya seperti apa yang tadi decision making. Jadi kita lihat industri trade landscape-nya, emergency teknologinya seperti apa. Yang paling penting adalah law and regulation, gitu. Karena di tempat kita law and regulation ini sangat bulat begitu. Bahkan PDP aja sampai sekarang belum tuntas begitu. Kemudian jangan lupa ya, kita di bisnis itu goalnya semua seperti apa dan risk posturnya akan seperti apa. Kemudian kita punya data internal dan eksternal mungkin sebagai drivernya, gitu ya. Tolak ukurnya kita contoh bisa dicek referensinya saya tadi
nyoba begitu ngelihat. Misalnya kalau sederhananya denial of service-nya ada apa enggak? Kemudian insider misunya ada enggak? Miss error-nya ada apa enggak dan sebagainya. Ini bisa diukur. Ini sebagai data, gitu ya. Mungkin itu kayaknya. Oke, masih ada satu lagi. eh jadi antara eksploitasi, ketahanan sekarang sama eksplorasi, saya bicara A sekarang besok udah jadi B atau sore nanti atau malam nanti bahkan resilience ya, resilience dan innovation itu. Skill apa yang perlu kita tambahkan begitu ya? Kalau saya lihat dari World Economic Forum itu di sini ada AI dan Big Data, teknologi literasi, creative thinking, macam-macam nanti bisa dicek begitu. Namun jangan lupa bahwa faktor keamanan saya pesan jangan ditaruh di paling belakang ya. Taruhlah sebagai disruption di awal gitu ya. Misalnya ini misalnya apakah pakai pemrograman tertentu tingkat keamanannya eh, lebih rentan? Enggak juga. Karena tergantung yang coding ya. Kalau yang coding biasa-biasa aja, passwordnya 123456 atau root-root admin-admin ya kode wae. Sama saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Agung Prasetyo telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Bahwasanya kita telah tahu bahwa teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Oke, baik teman-teman sekalian, masuk kita kepada acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Jadi kita buka saat ini yang ingin bertanya kepada para pemateri, silahkan nanti ditanyakan kepada pemateri keberapa dan pertanyaannya apa. Silahkan teman-teman. Yuk, malu bertanya sesat kemudian nih. Yuk, yang mau bertanya silahkan teman-teman. Itu ada tuh Mas, dari chat. Ya, ini ada dari Khairun Nisa. Eh, Bagaimana memastikan bahwa adopsi teknologi informasi benar-benar meningkatkan efisiensi kerja, bukan justru menambah kompleksitas atau ketergantungan baru dalam operasional bisnis. Untuk Kak Khairun Nisa ini untuk pemateri keberapa? Nah, mungkin ditambahkan tuh. Atau Mas Ramadona dulu dah. Baik, kita buka untuk pemateri yang Kalau pertama dulu. mau Untuk pemateri yang pertama katakan. dan materi yang pertama silahkan dikasih pertanyaan teman-teman. Oke, baik. Ini dari Kak Zayana. Izin bertanya Kak, untuk pemateri pertama, eh, apakah betul ahli IT bisa membobol identitas seseorang, PIN ATM, ataupun sejenisnya? Untuk pemateri pertama, ya, ini Bapak Romadona, silahkan mungkin bisa dijawab. Itu kayaknya pemateri kedua, Mas Bayu. Oh, saya nggak apa-apa, Mas. Jawab. Saya sebetulnya pernah juga ditempatkan di bagian keamanan informasi ya, Pak. Jadi memang seringkali ini orang IT dianggap bisa membobol semuanya, padahal kita ada namanya manajemen akses ya. Jadi artinya nggak semua orang IT itu punya kewenangan akses-akses tertentu. Biasanya di tingkat manajemen atau di tingkat pembatasan akses itu seringkali kita juga belum tentu bisa membobol namanya eh,
orang PIN ATM atau orang lain ya. Tapi memang seringkali yang terjadi istilah sekarang itu banyak penyusupan-penyusupan aplikasi-aplikasi atau namanya web sale ya. Jadi penyusupan yang dilakukan untuk merekam riwayat-riwayat yang dilakukan oleh pengguna seperti itu. Mungkin kalau itu jawaban dari saya ya. Karena waktu saya di zaman ditempatkan di bagian keamanan informasi, lebih tepatnya di bagian helpdesk and support, saya pernah menangani salah satu eh, yang di zaman WA, yaitu banyak yang ngirim APK lewat WA itu, APK yang diinstal itu seringkali secara apa menyusup, dia merekam segala aktivitas perangkat layar kita, dan biasanya dari situ para peretas itu mengambil celah-celah ya, atau mengambil pin-pin ATM kita seperti itu. Kalau itu dari jawaban saya sih Pak. Mungkin dari Pak Agung yang ahlinya IT bisa bantu juga nih Pak. Ya, saya tak coba jawab punyanya Khairunisa ini. Bagaimana memastikan bahwa adopsi teknologi ini benar-benar meningkatkan efisiensi kerja. Sederhananya, bisa melakukan pilot project, Mas. Mbak, sorry. Bisa melakukan pilot project ya. Implementasikan mungkin satu divisi kecil dahulu. Kita lihat apakah memang secara bisnis proses sesuai. Terus secara penyelesaiannya juga selesai, manual error-nya rendah, atau tingkat kepuasan penggunanya juga mungkin berdampak begitu, itu bisa dilakukan. Jadi kalau bisa pilot, tapi tentunya yang paling utama adalah lakukan analisis kebutuhan sebelum adopsi begitu. Jangan sampai kalau kita mengadopsi ternyata softwarenya nggak bisa align atau agile terhadap kebutuhan bisnis kita. Itu penting sih untuk dilakukan identifikasi itu dulu. Oke, itu. Terus ini izin bertanya, peran spesifik apa yang dimainkan oleh sistem manajemen sumber daya perusahaan dengan AI dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produksi dan alokasi sumber daya. Wah, ini ERP ya. Oke, di ERP mungkin dimulai dari readiness dulu ya. Saya selalu sebelum melakukan sesuatu pasti saya melakukan readiness dulu. Readiness itu ya kita beri apa ya? Kita kan di divisi itu punya masing-masing ya. Kita lihat seberapa, misalnya tadi hampir sama sama pertanyaan berikutnya. Kita melakukan dulu kajian dulu di internal. Nah, kalau misalnya tadi manajemen sumber daya perusahaan belum belum secara masif mengenal AI begitu. Lah bagaimana kita mau menerapkan AI begitu? Mungkin di awal-awal kita kenalkan dulu AI, terus kemudian pasti wah berarti pekerjaan saya bakalan hilang nih. Enggak, makanya harus harus di co-creation tadi diajak begitu. Jadi nanti Mbak atau Bapak Ibu dengan adanya ini lebih mudah loh gitu dikerjakan. Nah, kalau dilihat dari alokasi seluruh dari industri perdagangan dari A sampai Z itu bisa diukur ya. Yang tadinya mungkin stoknya kebanyakan, sekarang stoknya jadi lebih rendah, tapi stok yang inti bisa lebih moncer. Dari sisi fraud, mungkin pengiriman begitu, BBM yang biasanya 5 liter misalkan, jadi teridentifikasi jadi 3 liter. Kemudian pengiriman yang tadinya 7 hari bisa 5 hari. Nah, ini tingkat cost-nya kalau kita mau menerapkan AI bisa dilakukan di sana. Kemudian mungkin chatting yang tadinya nanya hari ini libur nggak ya, ini bisa dijawab sama chatbot, nggak perlu HRD yang 24 jam begitu. Payroll yang bisa otomatis dengan absensi macam-macam lah itu bisa dicek gitu ya. Izin Untuk bertanya, Kak. silakan Pak Safandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Jawa Timur. Izin bertanya terkait dengan isu saat ini. Jadi peningkatan penggunaan teknologi digital dalam kolaborasi dan fleksibilitas kerja meningkatkan risiko keamanan data dan pelanggaran privasi, Bapak. Penggunaan platform online untuk saat ini berbagai informasi itu sangat sensitif, memerlukan protokol keamanan yang ketat. Contohnya seperti Shopee itu, Pak. Terkait dengan Shopee itu banyak penipuan-penipuan online yang terjadi pada saat ini, Bapak.
Jadi bagaimana perusahaan dapat memastikan keamanan data dan privasi karyawan saat bekerja jarak jauh atau menggunakan platform kolaborasi online, Bapak? Terima kasih. Ya, oke. Menarik Mas. Thank you Mas Avandi dari Situbondo. Jauh ya. Eh, kita mulai dari platform besarnya dulu lah ya. Sekarang tuh eh, saya sering melihat eh, kalau terutama di Shopee ya. Kalau di Tokped saya belum melihat. Pertama, dia bisa mengidentifikasi bahwa ini secara penjual itu asli atau palsu. Kadang-kadang walaupun masih bisa, tapi mungkin apa ya, tingkatnya bisa lebih rendah. Itu yang pertama. Mungkin dari sisi kan sekarang misalnya gambar, misalnya mau jualan rokok itu kan nggak bisa ya. Nah, tapi kadang-kadang dia ada hard disk ditempeli stikernya. Itu itu juga bisa, namanya juga dirubah. Terus penipuan dan sebagainya, kita lihat ratingnya dari si perusahaan itu juga bisa lihat ulasannya macam-macam. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita work from anywhere, begitu, remote, kemudian untuk bagaimana bisa mengakses ke internal seperti itu. Kalau mungkin tadi jawabannya kan seperti itu ya. Nah, kita lihat teknologi yang digunakannya seperti apa. Kalau kita lihat di perbankan begitu ya, saya pernah melakukan eh, remote untuk di eh, sebelum masuk production ya, itu saya pakai pertama saya harus connect VPN dulu. Oke, setelah VPN connect, saya melakukan AnyDesk dari komputer yang saya VPN itu AnyDesk ke komputer di ruang command center. Dari command center itu pun kita nggak boleh transfer apapun ya. Kalau misalnya mau kita update coding ya skripnya aja yang dipakai gitu. Nggak boleh send file .php gitu atau .py gitu udah nggak boleh. Harus kalau kita ada body email gitu ya atau kita mau script ya script betulan gitu. Nah, nah dari situ baru ya pokoknya beberapa tahap layer lah. Saking ketar-ketirnya dari sisi aspek keamanan gitu. Jadi bahkan sebetulnya komputer komputer di perbankan itu nggak boleh dibawa pulang. Nah, kalau misalnya ada komputer kita yang dibawa ke kerja, ini yang sungguh sangat berbahaya karena kita nggak tahu tadi malam dia habis nyolokin flash disknya siapa, mungkin flash disk skripsi ya, begitu bisa jadi. Skripsi satu, satu alhamdulillah, final, final menjelang final gitu. Nah, itu udah di copy beberapa kali gitu. Sehingga itu udah banyak virusnya macam-macam. Jadi Mas Afandi pastikan bahwa kalau kita bekerja dan sebagainya, eh, tentunya kita harus menerapkan beberapa layer, beberapa user, tidak langsung connect ke server production, harus melalui beberapa apa namanya, eh, apa ya, titik-titik lah seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Nah, ini saya coba lanjut ke Mas Zayan Adilah. Izin bertanya Pak tadi ya, materi pertama. Apakah betul ahli IT bisa membobol identitas seseorang, PIN atau ATPN? Wah, jangankan membobol, Mas. Benerin kulkas, benerin apa ya, TV itu juga kadang-kadang kerjaan IT juga itu. IT Tapi sering disangka serba bisa, Pak. ya ya, tapi intinya sebetulnya apakah betul ahli IT ini bisa membobol identitas seseorang, PIN ataupun ATPN? Ini tentunya keterlibatan orang dalam ya. Eh, saya kok meyakini sampai dengan saat ini eh, apa ya, jual beli nomor itu terjadi di perbankan kita ya. Kadang-kadang kita nggak punya rekening misalnya BRI kok ditawarin BRI ya. Gitu. Nah ini marketingnya siapa nih dari kemarin misalnya dia dari Mandiri pindah ke BRI dibawa tuh nomornya macam-macam. Nah siklus-siklus ini kalau dia pindah-pindah, wah semua himbara dia dapat, wah repot juga gitu. Nah, bahkan kemarin saya membaca ada BTS fake ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Teman-teman tolong dicek betul. BTS fake itu dia mengirimkan sejenis SMS.
persis, nggak ada nomornya, tulisannya BCA begitu, bener-bener tulisan BCA dan tapi linknya kalau kita lihat agak agak aneh sih gitu. Cuma kadang-kadang kita lihat asli atau enggak kan biasanya eh, dari sendernya ya. Kalau sendernya nomor ya enggak asli. Tapi ini sendernya benar-benar tulisan BCA Mandiri gitu. Tapi kalau kita lebih hati-hati, aware, nah, jadi dia mengintruder BTS yang ada di sekitar untuk mengirimkan flooding ya gitu. Itu eh, apa ya? Sangat berbahaya. Nah, kalau orang ahli IT itu sebetulnya ya tadi ini agak besar banget dengan syariah Islam sebetulnya. Jadi kita harus jadi penjahat dulu supaya tahu cara kerjanya. Ini yang agak repot. Jadi sebetulnya kalaupun bisa tidak semua orang ya, tapi kalau kita fokus sebetulnya kita punya blue team atau red team atau eh, macam-macam lah hacker, cracker dan sebagainya itu punya filsafah sendiri begitu. Nah, kenapa Korea Utara saking kayanya ya dia cuma membobol dari kripto, kripto yang sudah begitu ketatnya aja bisa kebobol, ya. Jangankan ATM. Kalau ATM biasanya ya pasti melibatkan orang dalam atau mungkin ATM-nya sudah bisa eh, apa ya, di bukan dimanipulasi, mungkin di record ya, begitu sama sama ATM sebelumnya, begitu macam-macam lah, kira-kira begitu. Nah, ini izin bertanya Pak Agung terkait dengan audit di sektor lembaga keuangan. Apa yang perlu dilakukan sebagai auditor untuk melakukan audit ke bagian IT? Selain melakukan pengecekan kesesuaian antara sistem, ya, cek, bawa tenan nih, cek, Mbak Dia, sebentar ya, tak tak pahami dulu nih Mbak Dia. Sebagai audit IT di sektor lembaga keuangan, yang perlu dilakukan sebagai auditor untuk melakukan audit ke bagian IT selain melakukan pengecekan sesuai antara sistem yang sudah ada dengan SOP yang ada. Selain itu, apakah bisa dilakukan audit untuk sistem yang sudah rilis tanpa ada QA sebelumnya? Satu lagi, Pak, apakah ada tools yang bisa dijadikan acuan untuk membantu seseorang auditor IT pemula untuk melakukan audit? Oh, gini, saya nggak tahu kalau Mas Ramadan ya. Saya kebetulan sering sekali diperiksa sama BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, karena sering mengerjakan juga proyek-proyek di government. Nah, terkait dengan audit, kita lihat biasanya sumber begini, kita lihat payung hukumnya dulu. Nah, biasanya kan orang membuat sistem itu harus ada payung hukumnya dulu. Misalkan di sektor audit IT di lembaga keuangan, pasti dia punya payung hukumnya ya, bahwa misalkan mungkin ada kepresnya, mungkin ada eh, peraturan menterinya atau apa itu dijadikan landasan awal dulu. Oke, yang kedua adalah di di keuangannya sendiri itu ada bisnis prosesnya nggak? Nah, kebetulan kalau saya kemarin itu di lingkupnya kesehatan. Jadi dilihat payung hukumnya, terus kemudian aturan main internasionalnya, terus kemudian kita lihat hasilnya sama apa enggak. Nah, itu. Terus eh, yang berikutnya eh, terkait dengan tadi ini ada rilis ya, rilis tanpa ada QA. Harusnya ada. Sebelum QA bahkan harus ada pen test-nya. Terus kemudian berbagai ini ya, berbagai hmm, aktivitas ya, mulai dari QA, pen test, kemudian DDoS, macam-macam lah, macam-macam sampai dia kira-kira down atau enggak gitu. Nah, pen test ini kalau bisa dilakukan oleh kaum-kaum independen profesional ya, jangan titipan, sama aja nanti harusnya ada jadi nggak ada. Nah, terus kemudian ada nggak acuan tools-nya? Secara prinsip yang langsung plug and play nggak ada gitu. Tapi kalau kita mau coba menggunakan ya, ini sih yang agak sulit sih. Jadi kita itu kalau mau orang IT kalau katanya di teorinya harus menerapkan sistem development life cycle, ya kan? Tapi kalau itu diterapkan
alam, mbok 3 bulan ya nggak akan selesai gitu loh. Nah, itu yang agak repot tuh Mbak Dia. Jadi kadang-kadang mau mau waterfall kayak mau agile kayak mau pakai frameworknya Pak Prabowo nggak akan selesai. Jadi eh, s- mari sebetulnya sama-sama harus kita lihat. Apalagi di akhir tahun ya, kadang-kadang masa proyek cuma 2 minggu ya, SDLC-nya dari mana nggak ketemu gitu. Apalagi mungkin di government gitu. Besoknya besoknya mau akreditasi, mau sistem kebut semalam, yo gak iso, Pak. Jadi gitu. Jadi kalau toolsnya secara prinsip nggak ada, tapi yang paling banyak mengenai eh, tools, mengenai vulnerability, terus mengenai bugs and error macam-macam. Nah, caranya kayaknya harus manually, misalkan eh, antara bisnis proses mungkin pakai di keamanannya mungkin pakai IPAL yang versi 4 sama mungkin untuk di proses auditnya pakai COVID yang 2019 kayaknya cocok deh Mbak Dia. Itu ya. Permisi Pak, izin bertanya untuk materi kedua, bagaimana mengukur keberhasilan penerapan teknologi dalam meningkatkan efisiensi? Oke, menarik nih. Cara mengukurnya ya. Cara mengukurnya tadi itu, ah, kita harus lihat berhasil atau enggaknya ya. Itu biasanya tadi mungkin kalau Mas Ramadan menyampaikan dulu eh, orang Basnas pusat aja harusnya ada tinggal pakai kok harus ke daerah pusing-pusing ya toh tinggal pakai DKI punya Basnas Jogja punya gitu ya. Tapi kok kenapa mereka punya aplikasi sendiri-sendiri ini tanda tanya besar nih Mas Ronald gitu. Tapi intinya sebetulnya kalau itu digunakan bagaimana mengukur ya digunakan harusnya ada gebrakan dari pimpinan ya. Sederhananya saja absen gitu, kadang dirusakin, kemudian eh, apa ya, hmm, yang kita menolak sistemnya nggak sesuai lah, macam-macam. Nah kemarin diajak rapat menang wah, kan gitu. Giliran diimplementasi nggak cocok. Ya ini macam-macam. Jadi saya melihat bagaimana mengukurnya kita lihat sebelum dan sesudah. Kita kita lihat misalkan dari pemakai, gitu, jumlah pemakai. Day to day mungkin bisa nggak usah day to day deh per minggu dah. Misalnya yang pemakai hari ini minggu ini 20, besok 70 kan berarti meningkat. Oke. Terus kita lihat eh, kalau misalnya tanda tangan yang tadinya harus nunggu Pak Direktur pulang dari haji 40 hari ya mereka tanda tangan di sana bisa itu juga bisa macam-macam Mbak. Intinya intinya Mas Rizky eh, bagaimana cara mengukurnya tentunya harus ada tabel dan data ya. Ada indikator yang harus diukur kira-kira begitu. Eh, kayaknya habis deh. Baik, terima kasih Pak Agung. Misalnya Ya, sesi tanya jawab sudah kita tutup dan untuk efisiensi waktu sesi tanya jawab kita tutup. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi perfotoan atau dokumentasi. wah foto ya. Jadi link presensi juga sudah kami share untuk para peserta. Silahkan isi linknya untuk sertifikat nanti. Link presensi akan ditutup ketika acara webinar telah usai. Wah ini penting nih buat JAD ya. Kacau ini. Diberi apa, Pak? Sambil main-main Pak ke kampus sama Ustazah Tuti tuh suruh ke kampus. Ya, betul. Nanti insya Allah deh kita main ke sana lagi. Kemarin, Ya ada Pak Ono nanti. betul, betul.
kita mau riset bareng boleh. Oke, Ini kita saya lagi hitung bikin mundur ya. buku. Ya, saya bikin Mundur buku 3 kali, mengenai teman-teman agar membuka kamera untuk sesi dokumentasi, teman-teman. Baik, kita hitung di hitungan dari pertama. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. ada 10 layar loh Mas. Harus tiga kali. Ya, oke. Lagi, Pak. Oke. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, sesi tanya jawab sudah selesai dan juga sesi perfotoan dan dokumentasi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sebesar-besarnya telah menyampaikan materi dan ilmu yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Dan juga pada para peserta, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan kehadiran dalam acara webinar pada siang hari ini sampai pada akhir webinar. Saya sekali lagi Bayu Andika sebagai moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi. Terima kasih, Kak. Ya, siap Pak, siap Pak. Nanti kita main ke sana ya Pak. Ya, siap. Pak, terus Kami